yang komen itu, selain FPI yang lain masuk neraka, ambil surganya buat lu aja udah. Lu kan yang punya kunci surga. Kami di sini nggak pernah mengharapkan surga, enggak. Kami hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ketika Allah meridhoi apapun, kun fayakun, dikun fayakunkan sama Allah, kita dapat semuanya fasilitas dari Allah. Kita nggak pernah mengharap surga. Lu kalau mau surga, ngarep surga, lu suruh ambil surganya buat lu aja semua. Bila perlu lu gak usah nyembah Allah, nyembahnya surga aja. Allahu Akbar ya Karim, Masya Allah. Aku udah gumun. Ngomong cita-citanya mlebu surga. Lah kok nyembah surga wae, ngapa nyembah Gusti Allah? Kemarin hampir chaos 2019, orang-orang yang berjubah yang provokasi Indonesia, yang mengajak umat untuk membenci seorang pemimpin siapa? Mereka adalah orang-orang imigran, orang-orang yang bukan asli pribumi, tetapi orang pribumi, gampang dikadali. Akhirnya apa? Membenci. Membenci pemimpin sendiri, ingin makar, perang atas nama jihad. Ketika kejahatan dibungkus dengan yang namanya jihad, mulia. Betul tidak? Bagaimana tidak ikut atas nama jihad? Kejahatan ketika dibungkus dengan atas nama jihad, maka terlihat mulia. Hayo takbir, datang ke sana. Jakarta, lempar-lemparan, polisi dilempar sampai bocor, TNI dilempar kepalanya sampai bocor. Saya menyaksikan di depan mata saya sendiri. Karena saat kerusuhan saya ada di Jakarta. Saya di belakang pengamanan Polri saat itu. Sampai mau malam takbir, banyak yang kepalanya bocor. Siapa yang bikin bocor? Orang-orang pribumi sendiri diadu domba, diprovokasi dari kelompok-kelompok itu. Kami masih ingat itu semua. Harusnya yang bikin provokasi, yang ingin makar, Banser tuh harusnya. Tak kasih tahu. Banser tuh orangnya banyak. Kalau mau makar, gak pakai hitungan hari. Banser, Ansor tuh suruh makar tuh, kalau mau makar tuh. Bukan orang-orang itu. Banser, Ansor udah jelas pribumi. Itu kalau mau makar. Malah orang-orang imigran, orang bikin kacau, bikin provokasi. Ya sejarah itu nggak pernah dilupakan rakyat Indonesia. Sekarang lagi ada statement-statement provokasi masalah itu. Kami orang-orang ini dikempesin lagi. Keturunan Wali Songo tidak ada, prek. Terputus nasabnya, prek. Lu sendiri aja yang jadi cucu Nabi. Kau sendiri yang mengaku cucu Nabi. Yang lain mah bukan, biar pada nyembah lu semua kan. Nanti kalau lu sudah mendapatkan kehormatan, lu manfaatin. Kalau bukan karena NU, saya kasih tahu. Kalian itu siapa yang menghormati di sini di Indonesia? Kalau bukan karena NU, siapa lagi? Di Muhammadiyah nggak ada yang namanya Habib. Tapi jangan pernah lupa ketika para alim ulama kami mengajarkan untuk mencintai dan menghormati yang namanya habaib. Terus jangan sembarangan engkau memanfaatkan kecintaan para umat. Terus jangan lantas engkau memanfaatkan umat. Karena umat Indonesia, umat muslim di Indonesia sudah mencintai dan menghormati para habaib. Sudah percaya lalu kau manfaatkan itu umat. Karena kecintaannya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nggak betul ini. Ada yang komen itu, selain FPI yang lain masuk neraka, ambil surganya buat lu aja udah. Lu kan yang punya kunci surga. Kami di sini nggak pernah mengharapkan surga, enggak. Kami hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ketika Allah meridhoi apapun, kun fayakun, dikun fayakunkan sama Allah, kita dapat semuanya fasilitas dari Allah. Kita nggak pernah mengharap surga. Lu kalau mau surga, ngarep surga, lu suruh ambil surganya buat lu aja semua. Bila perlu lu gak usah nyembah Allah, nyembahnya surga aja. Allahu Akbar ya Karim, Masya Allah. Aku udah gumun. Ngomong cita-citanya mlebu surga. Lah kok nyembah surga wae, ngapa nyembah Gusti Allah? Nah kalau cuma lo ngarepin 72 bidadari, lo nyembah aja, jilatin 72 bidadari itu. Nggak usah nyembah Allah. Kami ini orang-orang kritis. Kami itu bangsa pribumi itu sudah cerdas dalam beragama. Masya Allah, karena sebaik-baiknya orang beragama itu harus menggunakan pikiran. Nah kalau beragama nggak menggunakan pikiran, gue apa?
Sok fasih, sok sohih, sok soleh. Saya pintar, saya makan kamu pakai kitab-kitab. Pintarmu itu pintar baca tafsir, bahasa dalil, tetapi mewujudkan daripada kitab dalil itu kalian nggak mampu. Kalian belum mewujudkan itu. Humanity-nya, manusianya, secara kerohaniannya Anda nggak buktikan itu. Anda itu cuma baca tekstual tetapi tidak mewujudkan apa isi tekstual tersebut. Ketika Allah memberikan firman, apakah sudah engkau lakukan? Ketika Rasulullah memberikan sabda, apakah engkau melakukan sesuai dengan sabda Rasulullah? Tidak. Kok celok? Kok jadi mabuk agama? Mabuk agama kan gue? Kamu beragama itu cuma gue pantas-pantas supaya kelihatan mulia aja. Hah? Kalau kamu orang beragama lebih prioritaskan wujudkan perilakumu, nah itu beragama. Tasawuf. Ini tasawuf ini. Delemeng surah iki apal, hadis iki ngerti. Ngerti cuma mbok waca tok, mewujudkan dari hadis itu enggak pernah kau wujudkan. Betul apa enggak? Gak usah pamer agama sama saya. Karena saya bukan tipikal orang yang mabuk agama. Agama urusan gue. Urusan gue pribadi sama Allah. Emang kalau gue gak sholat, emang kalau gue gak bisa ngaji, bapak lu rugi, emak lu rugi, tetangga merasa tersakiti. Lu terus ngeri ngeliat gue. Rasis amat pikiran lu. Umpamanya begitu. Orang beragama itu urusan insan sama Allah. Agamamu Kristen, agamamu Hindu bukan urusan gue. Itu urusan hidayah. Hidayah itu hanya dari Allah terhadap insannya. Dan agama juga kita nggak bisa milih. Hari ini kau tobar takbir, Islam. Bela Islam. Karena kamu orang Islam. Jajal kalau kamu lahirnya di Bali sana. Belum tentu kamu jadi orang Islam. Bisa jadi kamu agamanya Hindu. Coba kalau kamu keluar dari rahim orang Amerika. Bisa jadi agama Katolik. Bisa aja kamu Yahudi. Ya, itu bisa didaya, jangan main-main loh. Kamu jangan suka ngatur-ngatur Allah. Karena Allah sang maha rahmat. Lil alamin. Kita harus lakukan rahmatan lil alamin. Rahmat kepada semua makhluk. Oh, dosa enak dewe. Sakarepmu dewe. Wajib. So yes itu. Tapi perilakunya tidak sesuai apa yang ngaji ia pelajari. Yang bukan Habib itu adalah bukan cucu Nabi. Karena yang cucu Nabi cuma saya para habaib. Kami adalah Ahlul Bait. Darah kami mengalir kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Keren. Mantap sih. Keren, saya menghormati itu karena ulama-ulama kami mencintai, mengajarkan untuk mencintai Ahlul Bait. Khususnya Juriat Rasul. Ya kalau cuma orang ngaku Ahlul Bait, wakeh tunggale. Ngaku Habib, akeh tunggale. Tes DNA. Mandi dulu kalau tes DNA. Cucu Nabi, mana nggak bisa terbukti. Itu bantah itu penemuan penelitian dari Haji Kiai Jumat Imaduddin. Nah itu dibantah itu. Bantahnya secara ilmiah, jangan cuma ngedor-ngedorin. Sudahlah, jangan meributkan ini lagi ya, tentang nasab ya. Hakul yakin sudah, pokoknya ini benar. Terima kasih Pak Zainul Arifin. Takbir! Cucu saya bapak ngaku cucu Nabi. Kepala ISIS Al-Baghdadi, apa itu namanya? Al-Baghdadi siapa itu? Itu juga sama, ngakunya adalah cucu Nabi, Zuriat Rasul, ISIS. Nah. Sing jelas ki cucune Nabi, apa cucune Nabi? Karena antara Nabi dengan Nabi itu hanya beda B dengan P. Ya cucunya Nabi, narapidana. Lah nek terima cucunya Nabi, aku pirang-pirang jadi Nabi. Aku anganamu, ora terhitung. Nanti dalemu ngene. Dulu itu Abu Thalib juga di penjara. Ulama-ulama kami juga di penjara. Jadi orang yang di penjara itu adalah mulia. Dan terima ngono aku di penjara bolak-balik. Drun.
Wes itu aku di penjara, berarti aku ulama. Oh, yang jelas kita semuanya ini adalah cucunya Nabi Nuh. Karena dulu Nabi Nuh itu dalam satu kapal keluarga kita. Yang lain nggak selamat, kita yang selamat keluarga kita. Akhirnya beranak pinak melahirkanlah regenerasi sampai sekarang. Ya kita ini terjebak di sebuah negara. Di negara sana ada, di Afrika ada, di Pakistan ada, terus di India ada, di Indonesia ada. Kita ini cucunya Nabi Nuh semua yang di dalam satu kapal para leluhur kita. Loh, kita ini bersanad. Tapi janganlah kau membuat nasab, mengakui nasab darah Nabi, tetapi perilakumu kayak iblis.